Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin ayyarat. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku sekemanusiaan, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Dalam kesempatan kali ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa dipertemukan walaupun di dalam dunia maya seperti ini. Bersyukur kita kepada Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya, diberkahkan, lalu kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada sekeluarga. Dalam kesempatan kali ini teman-teman semua, saya ingin membahas tentang video yang sudah saya uploadkan kemarin, yaitu perdebatan antara saudara Edis saudara Edis TV dengan umat Islam. Ya, di situ memang ada saudara Bobson Samsir Simbolon, namun saya lihat di situ beliau tidak terlalu banyak berkomentar. Ya. Jadi hanya sekedar masuk saja ke room itu, dia naik, lalu cuman kemudian hanya menimpali saja ya. Kebanyakan situasi dalam video itu hanya selalu diselingi dengan sebuah candaan-candaan ya. Nah, Edis ini kan mempertanyakan soal alif lam mim ya. Dia mempertanyakan apa arti dari alif lam mim itu. Yang menurut saya teman-teman, saya belum bisa mengambil menurut dalil ataupun keterangan-keterangan yang menerangkan hal itu ya, pengertian alif lam mim itu bagaimana. Kali ini saya ingin membahas secara bahasa saja, secara bahasa atau pengertian biasalah, terjemahkan gitu kan. Memang di dalam video itu apa yang ditanyakan oleh si Edis ini, yang menurut saya dia kok berani-beraninya gitu mempertanyakan tentang arti alif lam mim. Ya, itu boleh-boleh saja sih, siapapun bisa mempelajari Al-Quran ya, gak hanya umat Islam. Silahkan saja untuk mempelajari Al-Quran, baik dari segi bahasanya ataupun jangan dulu ke tafsir deh, jangan dulu ke makna-maknanya. Kita baca aja dulu bahasa Arabnya lah, bagaimana cara membaca Al-Fatihah misalkan yang benar, bagaimana cara mengucapkan, melafazkan satu huruf per huruf, dari huruf ke hurufnya itu kan semua ada aturannya. Jadi jangan kita lari ke makna atau ke artinya dulu gitu. Apalagi kalau kita nanti membahas soal tafsir. Nah, di sini letak kesalahan mereka semakin terlihat jelas, bahwa mereka itu orang-orang yang non-muslim itu mempelajari Al-Quran itu bukan hanya semata-mata ingin mendapatkan atau menambahkan keilmuannya yang lebih luas. Enggak seperti itu. Tapi masalahnya si Edis ini di sini ya kebanyakan ya, mungkin enggak hanya si Edis itu ya, yang saya perhatikan karena saya sering mengupload video-video tentang perdebatan ini, baik antara Islam dengan Kristen ataupun Kristen versus Kristen lagi. Itu yang saya perhatikan itu, kalau seandainya kita diberikan kesempatan dia berdebat dengan orang-orang non-Islam, pasti itu kan yang dia pertanyakan itu dalilnya itu ada di dalam Al-Quran. Surat ini, ayat segini, kan selalu itu kan yang dia selalu tuntut itu pasti kitab kita, yaitu kitab Al-Quran. Nah, mungkin kenapa dia bersemangat sekali ingin membahas Al-Quran, karena tujuannya sudah berbeda
Tujuannya bukan ingin menambah ilmu pengetahuan, bukan ingin menambah wawasan yang lebih luas lagi tentang Islam, akan tetapi ada niat tertentu. Mungkin ya secara sepintas nggak terlihat gitu ya. Tapi kalau di dalam secara terselubung itu ada tersirat dalam gerak-geriknya, dalam gaya bicaranya. Dia tuh menyimpan dalam pikirannya maupun dalam hatinya itu menyimpan sebuah kedengkian yang sudah dipersepsikan di pikiran dia itu bahwa oh ternyata ajaran Al-Quran itu begini, oh ternyata Al-Quran itu mengajarkan begini. Oh ajaran Islam itu ternyata oh begini ya, itu. Padahal, nah itu yang mengganggu dia itu. Padahal untuk mempelajari suatu kitab apapun itu, ya, yang dianggap kitab suci, baik itu kitabnya umat Kristen, baik itu kitabnya umat Hindu, Buddha, umat Islam, silahkan saja. Intinya kita harus mempunyai dasar-dasar dalam hati itu, harus menerapkan dasar-dasar keikhlasan. Ikhlas kepada siapa? Artinya kalau di dalam Islam itu harus ikhlas karena Allah gitu ya. Nah dia juga, baik orang-orang yang non-muslim itu, dia harus ikhlas. Tidak harus karena Allah. Ya sesuaikan saja dengan iman dengan Tuhan yang mereka imani. Misalkan dia harus ikhlas karena ini diajarkan oleh Yesus Kristus misalkan. Kita harus ikhlas karena ini memang diajarkan di dalam Alkitab. Membantu seseorang, ya, bahkan bukan untuk membantu seseorang, menolong diri sendiri saja itu kita harus ikhlas. Nah dia tidak tahu konsep seperti ini. Ya tidak semua Islam juga yang mengetahui konsep-konsep keikhlasan ini ya. Tidak semua tahu. Bahkan yang sudah tahu pun ketika dalam prakteknya itu sangat sulit sekali, pemirsa. Inilah yang sangat diprioritaskan di dalam Islam itu adalah kunci untuk supaya hati kita itu bisa ikhlas, baik di dalam mengerjakan sesuatu, apapun itu kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, baik itu kita menggali keilmuan, ilmu Al-Quran ya, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kalau tidak didasari dengan keikhlasan, maka dari semenjak dia berkata pun sudah kacau. Nah inilah fungsi yang selalu diprioritaskan oleh orang Islam itu adalah keikhlasan itu, ya. Jadi poinnya ketika Edis menanyakan apa itu arti alif lam mim, ya secara kalau menurut dia itu adalah sebuah kata, ya bukan kata, bukan satu suku kata, bukan kalimat juga bukan. Karena kita tidak bisa sembarangan untuk mengartikan Al-Quran ya. Yang sudah diterjemahkan saja itu belum tentu pasti maknanya seperti itu. Saya bukan mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran yang dibuat oleh Depak ini itu salah, bukan begitu maksud saya. Yang saya maksud itu adalah terjemahan itu tidak sekumplit dengan ilmu tafsir, umpamanya begitulah. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ya, ada tafsir Al-Maraghi, ada tafsir Al-Misbah, dari mulai yang sangat klasik dan ada tafsiran-tafsiran yang sangat modern. Ya. Nah, disinilah teman-teman semua bahwa kita itu harus paham itu dulu. Dari segi bahasanya saja, satu susunan kalimat atau satu suku kata itu memang terdiri daripada huruf-huruf, abjad-abjad ya. Kalau misalkan di abjad bahasa kita itu A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah di Al-Quran pun juga begitu. Tidak terlalu jauh perbedaannya gitu. Ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, ya, ada jim, ada ha, ada kha, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dad, ta, sampai iya, ya. Nah itu suatu huruf yang tersusun, satu huruf yang dipisah-pisah dari alif sampai ya, ya.
Nah, bagaimana kalau kita gabungkan huruf-huruf tertentu? Misalkan kita gabung huruf B dengan C. 3 huruf ada ya. 3 huruf B, C, F. Itu ada artinya nggak kira-kira? Coba saya ingin tanya kepada pemirsa. Namun sebelum itu, mari kita seruput dulu kopinya. Kalau Anda belum ngopi, sangat enak dulu ditayangkan ini. Ngopi dulu pemirsa ya. Saya seruput dulu. Bismillah. Nah itu teman-teman, mari kita pikirkan. Kalau B, D, C dengan F itu apa artinya? Kan itu tidak ada artinya. Itu hanya apa? Penerapan huruf-huruf aja, lafalnya seperti itu. Tapi kalau kemungkinan ada singkatan ya dari satu huruf itu mengandung suatu kalimat, itu bisa itu. Misalkan kan singkatan di sini banyak. Setiap huruf itu tidak tersusun dengan membentuk suatu suku kata. Akan tetapi di dalam satu huruf itu ada makna. Misalkan singkatan di dalam abjad kita ya, huruf ABCD itu. Misalkan SMP itu apa? Itu kan singkatan SMP. Nah silahkan Anda jabarkan sendiri apa kepanjangannya SMP itu. Ada SMA. Nah kalau untuk disusun suatu kepanjangan singkatan itu kita yang mengatur, bukan Allah yang mengatur itu, kita. Nah kalau Al-Quran itu tidak seperti itu. Tidak bisa seenaknya kita singkat-singkatkan begitu saja gitu. Kecuali yang sudah diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran itu sendiri dan yang telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW dan kemudian para sahabatnya sampai para tabi'in, wat tabi'in dan bi ihsan ila yaumiddin sampai ke para ulama zaman kita sekarang. Yang diajarkan turun-temurun dari semenjak Rasulullah, para sahabat, para ulama sampai hari ini, itulah yang kita amalkan sekarang keilmuannya. Nah bagaimana di dalam bahasa Arab ada nggak singkatan seperti itu? Nah ulama kita mengajarkan ada. Kalau kata si Edis kan singkatan itu nggak ada dalam Al-Quran katanya. Yang ada itu semua katanya di dalam Al-Quran itu pasti bentuk suatu makna, pasti ada artinya. Ya memang iya, semua juga ada artinya. Namun di sana kan kemarin dalam video itu Ustadz Wafi, ya Ustadz Najah itu sudah menyampaikan dalilnya itu di tafsir Imam As-Suyuti ya, di Al-Itqan. Itu kan sudah dijelaskan oleh Ustadz Najah bahwa di sana itu ini loh pengertian alif. Kamu kan bertanya tentang alif lam mim, ini loh artinya. Jadi Ustadz Najah di sana memberikan 2 jawabannya. Yang pertama dia menjawab artinya adalah wallahu a'lam bimuradihi. Artinya hanya Allah saja yang tahu. Yaitu setelah dijabarkan maknanya tadi alifnya itu aku, ya, lamnya itu adalah Allah, mimnya itu adalah ilmu pengetahuan, hanya aku saja yang mengetahui. Jadi kan tidak salah. Tapi menurut saya itu adalah singkatan. Ya oke. Karena di dalam bahasa Arab juga ada singkatan. Mau saya buktikan. Ada singkatan juga, menurut dia nggak ada singkatan dalam Al-Quran. Setiap kalimat di dalam Al-Quran itu dalilnya dia berdasarkan Al-Quran juga katanya. Karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas katanya kan. Begitu. Ya memang jelas, tapi dia tidak mengerti apa arti penjelasan itu. Setelah dijelaskan dia masih tidak bisa menerima. Nah, jadi singkatan itu ada seperti misalkan mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Basmalah itu apa? Basmalah itu singkatan teman-teman. Artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Mari kita mengucapkan tasbih bersama-sama. Tasbih itu singkatan, artinya adalah membaca subhanallah. Mari kita mengucapkan tahmid bersama-sama. Tahmid itu singkatan, artinya adalah mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita mengucapkan tahlil. Tahlil itu apa? Singkatan. Singkatan dari apa? La ilaha illallah. Itu teman-teman. Jadi kata siapa di dalam bahasa Arab itu tidak ada singkatan? Ada. Nah, jadi itu yang tidak dipahami oleh orang-orang non-muslim ini. Kalau ingin, kita tidak melarang untuk mempelajari Al-Quran. Silakan saja, siapapun bisa belajar Al-Quran. Namun dengan syarat itu tadi, buang rasa kedengkian di dalam hati kita, pemikiran kita, buang jauh-jauh. Kita harus benar-benar murni hanya untuk mendapatkan keilmuan. Begitulah, jangan dulu karena Allah. Misalkan kita ikhlas untuk menambah hasanah keilmuan di dalam hati kita, pemikiran kita. Itu saja cukup. Gak usah yang lain dulu. Nah, kalau hati kita sudah diniatkan seperti itu, maka insya Allah di sana nggak bakalan ada rasa dengki, rasa iri. Oh, ternyata Allah itu begini ya. Nggak bakalan ada itu. Suudzon terhadap ayat-ayat Allah, Al-Quran, baik terhadap Al-Quran, baik terhadap Rasulullah, dan khususnya kepada umat Islam misalkan. Kenapa kita selalu berpikiran seperti itu? Ada rasa dengki, ada rasa iri, suudzon. Karena awalnya mindset kita sudah disugesti ya oleh suatu perasaan bahwa Islam itu seperti ini. Jadi yang Anda kenal itu negatif-negatifnya saja. Benar kata Ustaz Najah mengatakan ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Jadi barang siapa yang menginginkan kesesatan, dia selalu memilih ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih itu artinya samar. Betul juga kata Edis yang mengatakan bahwa yang samar itu, yang mutasyabih itu bukan berarti tidak ada artinya. Ada dia artinya, tapi dia tersembunyi. Hanya orang yang betul-betul memahami tentang ilmu Al-Quran yang bisa memahami ayat-ayat yang mutasyabih ini. Bukan berarti tidak ada maknanya, dia ada, cuman dia tersembunyi. Untuk memecahkan itu dia sulit. Nah, makanya kata Ustaz Wawi, jikalau kamu tidak mampu memecahkan ayat-ayat tersebut yang mutasyabih, maka sebaiknya kamu jangan menduga-duga. Jikalau kamu memaksakan diri menduga-duga, oh ini maknanya, maka kesesatanlah yang akan didapat. Nah, itu intinya teman-teman. Karena kita sangat tidak mungkin ya untuk orang yang fakir ilmu seperti saya ini, atau misalkan seperti si Edis apalagi gitu kan, kita semua fakir ilmu lah ya. Jangan melebihi para ulama yang sudah membuat karya kitab-kitab tafsir misalkan. Jangan sepelekan mereka. Itu terlepas daripada itu, yang penting kita harus menghormati dan menghargai atas pemikiran-pemikiran dia yang dicurahkan terhadap ilmu agama, yaitu khususnya kepada ilmu Al-Quran. Jadi kita harus, jikalau kita di Indonesia ini mempunyai salah seorang penafsir Al-Quran misalkan, itu harus kita hargai, harus kita hormati karya-karyanya ya. Kita menghargai itunya. Karena tidak ada lagi di Indonesia ini, misalkan sangat jarang sekali lah orang-orang yang mampu misalkan membuat karya ilmu tafsir Al-Quran misalkan. Pokoknya dalam segi keilmuan, kalau dia itu istilahnya bagus gitu ya, dari segi keilmuan agamanya, kan ada berbagai macam cabang ilmu ya di dalam Al-Quran itu banyak. Jadi nggak sembarangan. Kita cukup belajar aja dulu lah cara membacanya yang benar itu bagaimana. Jadi jangan hanya sekedar taunya alif lam mim itu apa artinya, sedangkan membacanya aja nggak seperti itu. Kalau yang bagus itu kan alif lam mim,
Siddahnya di situ ada, nanti harokatnya di situ ada, cara bacanya. Nah, itu kan contohnya ayat-ayat yang mutasyabih ya, artinya yang samar. Bukan tidak ada artinya, memang benar, pasti ada artinya, cuman kita belum mengetahui apa itu artinya. Hanya orang-orang tertentu saja. Kalau istilah itu dikatakan yaitu orang-orang yang berpikir jadi sudah mencapai tingkatan ulul albab. Ulul albab itu beda dengan ada kata di Al-Qur'an itu yatafakkarun ya, yang berpikir, bukan. Beda lagi. Ada juga yang afala ta'qilun, akal. Yatazakkarun dengan ingatan, yatafakkarun dengan pikiran, ya'lamun dengan ilmu pengetahuan. Jadi cara orang mengetahui sesuatu keilmuan itu bermacam-macam, teman-teman. Ada yang dengan ingatan, ada yang dengan menggunakan akal pikirannya, ada yang dengan ilmu pengetahuan yang dia gabungkan. Dan ini yang sangat jarang dipunyai oleh setiap orang-orang yang berilmu itu adalah ketika mencapai puncak ulul albab, yaitu orang-orang yang berpikir secara mendalam. Ulul albab ini apa sih? Kalau dalam terjemahan kan sama aja itu, artinya sama itu. Nah itu contohnya teman-teman. Lafadznya sudah berbeda, ya tafakkarun, ta'qilun, ulul albab. Ini semua diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya orang-orang yang berpikir. Padahal lafadznya saja, cara pengucapannya sudah berbeda. Tafakkarun, ulul albab, ta'qilun, yatafakkarun, yatazakkarun, ya'lamun, wa ma yash'urun. Coba bayangkan. Kenapa bisa begini? Ya jangan salahkan Al-Qur'annya, tapi salahkanlah penterjemahnya. Bukan berarti penterjemahnya juga kurang ilmu, bukan. Tapi dalam segi bahasa kita, bahasa Indonesia ini yang terlalu baku. Bahasa Indonesia ini tidak mampu menyaingi bahasa-bahasa Al-Quran. Bahasa apalagi yang harus dimasukkan ke dalam Al-Quran itu karena kosakatanya terlalu banyak. Sedangkan kosakata dalam bahasa Indonesia itu oleh bahasa daerah saja udah kalah, teman-teman. Mau bukti, silahkan aja bahasa Indonesia itu. Kalau makan ada berapa? Selain makan apa kira-kira bahasa? Saya mau makan. Selain itu apa kira-kira bahasa Indonesianya? Coba. Masih kalah dengan bahasa daerah. Misalkan saya orang Sunda, ya. Dari mulai yang paling halus sampai yang paling kasar itu ada. Tuang. Ya kan, contoh ini, saya orang Sunda nih. Tuang, nedak, emam, dahar. Itu yang paling halus. Yang kasarnya nyatu, lolodok. Coba bayangkan teman-teman. Jajablok. Coba. Belum lagi ada istilah tambahan, ya, ngawadang. Coba. Dengan bahasa daerah aja itu bahasa Sunda yang intinya ada berapa coba sob? Mam, tuang, makan, dahar, daang, nyatu, lolodok, coba ngawadang, mumuluk, tuh banyak teman-teman. Belum lagi bahasa Jawa daerah, coba. Ya itu silakanlah. Ada berapa kira-kira menurut bahasa Jawa? Yang biasa diartikan makan itu ada berapa kira-kira? Kalau yang saya tahu, karena saya orang Sunda, saya contohkan dengan bahasa Sunda itu tadi. Yang saya tahu itu, yaitu ada sekitar 7-nya tadi itu bahasa daerah Sunda. Nah bahasa Indonesia ini baku. Kalau makan ya udah makan aja. Nah sekarang dibawa lagi kepada dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab ya tentunya. Makanya memang benar tidak semua orang Arab itu faham dengan bahasa Al-Quran. Gak semua, walaupun dia pandai bahasa Arab, tapi gak semuanya faham. Kalau Sayyidina Umar itu dia tidak mengerti apa kata fatir. Fatir di dalam Al-Quran itu Umar gak ngerti, padahal Umar itu orang Arab loh. Sampai dia menanyakan kepada Rasulullah, fatir itu apa? Nah, itu contohnya gitu kan.
Jadi tidak semua orang Arab juga mengerti tentang bahasa Al-Quran, kecuali, benar kata Ustaz Wafi itu, kecuali orang-orang Arab yang intelektual atau yang mempunyai nalar religiusnya itu lebih tinggi gitu. Karena kan banyak di Arab juga orang-orang Kristen, ya kan? Tidak semua orang Arab itu Islam loh, apalagi zaman sekarang ini. Nah, jadi begitu teman-teman, dan bahasa Indonesia bukan salah penerjemahnya, bukan. Tapi bahasanya itu, coba Anda bandingkanlah, apalagi kalau yang sudah paham, misalkan sudah lancar bahasa Inggris, tolong Anda bandingkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau Anda paham bahasa Inggris, saya yakin ya, yang betul-betul mengertilah bahasa Inggris 100% gitu ya, mengerti baik dari segi kosakatanya atau semua apa, pasti akan lebih mudah. Nah, orang yang sudah paham kepada bahasa Inggris ini akan lebih mudah dipahami jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia ini, aduh, maaf ya, saya bukan merendahkan bahasa Indonesia, bukan. Artinya ya, untuk menyaingi bahasa Al-Quran itu masih jauh, karena dia masih baku gitu. Cabang-cabangnya itu belum banyak. Contohnya saya tadi contohkan itu makan gitu ya. Cuman satu, nggak ada lagi. Nah, kemudian saya temukan juga di dalam Al-Quran itu ada lafaz atau suatu kata yang artinya adalah pencipta. Mungkin Anda silahkan dibuka aja Al-Qurannya dan baca terjemahannya. Di situ ada nanti kalau menemukan kalimat fatara, ya, fatara. Jadi tersusun dari huruf fa, ta, ra. Fatara. Itu artinya pencipta. Contohnya fataras samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Nanti ketika Anda buka lagi di ayat-ayat yang lain, Anda akan menemukan badi'u. Badi'u. Contohnya apa? Badi'us samawati wal ardh. Artinya pencipta juga. Pencipta langit dan bumi. Nanti Anda buka lagi di ayat-ayat lain, Anda akan menemukan khalaqa. Khalaqas samawati wal ardh. Ada khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa juga pencipta. Pencipta langit dan bumi, pencipta manusia dari segumpal darah. Nanti kalau Anda buka lagi, ada menemukan kalimat ja'ala, ya. Wa ja'ala lakum. Banyak itu ja'ala. Ja'ala itu juga pencipta. Nah, ini bagaimana bisa seperti ini? Lafadznya berbeda, kok diterjemahkan dengan arti yang sama oleh bahasa Indonesia ini? Pencipta, 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 pencipta. Ada 4 loh itu. Belum lagi kalau mau saya bisa masukkan ke dalam kategori pencipta, itu Rob itu pencipta juga, sekaligus pemelihara, sekaligus pendidik, sekaligus pembimbing. Itu Rob. Jadi untuk memahami Al-Quran itu gak sembarangan, gak kayak si etis itu. Alif lam mim apa artinya? Ya kalau nanya lo enak aja kayak gitu. Lo gak tahu bagaimana keilmuan yang membahas itu. Luas teman-teman. Jangankan kita masuk ke dalam segi makna atau arti atau tafsir ya. Dalam segi bacaan saja itu banyak, cabang ilmunya banyak. Kenapa dibaca bismillah? Kenapa harus dibaca JR? Kenapa harus dibaca Dhamma? Ya kan? Itu kan bismillah itu sebetulnya awalnya itu terpisah. Dia antara ba, alif, sin, mim. Jadi ba, ismi. Tapi kenapa bisa digabung seperti itu? Itu semua ada maknanya. Kenapa ini harus dibaca syiddah? Ada yang 3 terbalik itu syiddah. Artinya tekanan, tekan. Syiddah. Nah, itu
Kenapa dibaca dhamma? Kenapa dibaca kasrah? Kenapa dibaca fathah? Kenapa ini sukun? Ya. Kenapa ini jadi mat? Kenapa ini jadi mi? Kenapa ini jadi mu? Itu semua ada ilmunya. Belum lagi membahas tentang masalah tajwid. Ya, ini dibacanya gunnah, ini harus dibacanya ikhfa, ini harus dibacanya mad, ini waqaf. Coba banyak. Belum lagi nanti ke qiraat sab'ah, gaya dia membaca seperti apa. Bisa wadduha, bisa wadduha, bisa wadduhi. Coba bayangkan. Belum lagi dari segi nadanya, irama, nah itu nomor sekian lah kan. Tapi kalau kita mau mengkaji benar-benar ya, bagi segi nada, itu semua ada aturannya. Sampai lagu-lagu dan irama-iramanya pun tidak boleh pakai yang lain. Harus berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ilmu qiraat namanya. Seperti lagu-lagu itu kan, ada bayati, ada hijaz, ada sikah, ada ros, ada soba, ada jiharkah. Coba. Jadi ini enak aja sih di sini ngomong alif lam itu apa artinya. Kalau begitu para ulama nggak tahu dong. Kalau hanya cuma Allah yang tahu. Bukan begitu, orang-orang yang berilmu itu tidak, kalau kata bahasa Sundanya mau nyanyah mana. Kecuali sudah tahu ilmunya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman. Saya ingin membuat PR juga untuk Anda. Silakan Anda periksa di Al-Quran. Yang seperti saya ucapkan tadi, jangan sembarangan mengartikan Al-Quran itu ingin mengetahui apa, kecuali dia berdasarkan ilmunya. Harus siapkan kita ilmunya. Dan PR-nya adalah coba periksa fatara itu apa artinya dari 4 kata itu. Fatara, badi'u, khalaqa, ja'ala. Itu semua diartikan sama, pencipta, oleh terjemahan bahasa Indonesia. Tapi sudah jelas lafaznya itu berbeda. Nah ini kenapa? Itu yang harus kita cari tahu. Dan ini adalah merupakan suatu bukti bahwa Al-Quran itu tidak boleh sembarangan untuk mengartikan sembarangan atau menerjemahkan, memaknai kita berdasarkan hawa nafsu kita diri sendiri. Nggak boleh itu. Ya. Jadi intinya tetap dari tadi itu dasarnya harus ikhlas mempelajari Al-Quran. Kita umat Islam juga banyak kok mempelajari Alkitab kita mereka. Bible mereka itu orang Islam juga mempelajari itu. Tapi sama sekali insya Allah ya nggak ada niat kedengkian, nggak ada niat untuk memburuk-burukan. Tapi ini hanya semata-mata ingin mencari menambah wawasan hasanah keilmuan kita. Tapi kalau suatu waktu jikalau Anda misalkan ingin berdebat, ya silahkan saja, berdebat itu boleh. Namun tetap harus dijaga etika, kerukunan, sopan santun. Jangan menyerang kepada ya apa yang seperti dikatakan si hadis itu. Seranglah apa yang dia ketahui. Kalau yang tidak dia ketahui dan tidak dia yakini, gak usah diserang. Ngapain menyerang sesuatu yang tidak diyakini oleh dia? Harus menyerang itu kepada sesuatu yang diyakini. Namun serangan itu bukan berdasarkan brutal ya, brutalitas yang ceroboh sekali gitu kan, sampai menghina misalkan sesembahan agama masing-masing, itu nggak boleh ya. Saya yakin dan percaya kita semua ini semoga diberikan perlindungan dari hal-hal yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita selalu dijaga, tidak boleh kotor oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak selalu mengucapkan bahasa-bahasa yang kotor. Nah itulah teman-teman yang mungkin sementara ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Dan ini semoga bermanfaat, menjadi nasihat juga untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua, Anda semua yang menyaksikan video ini. Saya akhiri teman-teman, billahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.